Selamat siang. Jadi saya bikin video ini sebenarnya ada teman yang mendorong supaya saya bikin video. Katanya bagaimana kamu bikin video gagasan tentang mencalonkan presiden, ya, presiden RI. Jangan ketawa atau jangan merasa pesimis, tidak percaya bahwa setiap orang itu bisa melakukan segala sesuatu jika dia minat. Selamat pagi ya untuk semua pemirsa yang mau menonton video ini. Sebelum tonton video ini, ditekan subscribe, tekan lonceng, dan tekan like, serta uh, kasih komentar. Tidak apa-apa, mau kasih komentar yang lucu boleh, kasih komentar yang tidak masuk akal boleh, ya terserah Anda lah ya. Jadi saya sebenarnya sudah ada bikin videonya ya. Sekarang yang nontonnya hampir 2.500 ya. Kurang, kalau nggak salah pagi tadi saya cek, kurang beberapa puluh orang, beberapa puluh kali tonton lagi sudah 2.500 ya, video tentang calon presiden itu. Nah, uh, untuk jadi presiden itu membutuhkan orang yang pintar ekonomi menurut saya ya. Itu yang terpenting. Kedua, dia harus suka belusukan ya, seperti Presiden Jokowi ya. Nah, dan yang ketiga, seperti gagasan Presiden Jokowi juga, dia harus membangun infrastruktur seluruh Indonesia sampai ke pelosok. Nah, jadi infrastruktur ini dibarengin dengan tata kota yang bagus ya. Menurut saya, pengalaman saya meneliti tata kota ya, itu jalan raya itu minimal 4 jalur. Jalan ibu kota itu 6 jalur. Jalan metropolitan harus 8 jalur. Ya, seperti Sudirman Jakarta itu 8 jalur. Nah, untuk daerah minimal 3 jalur. Tapi ya, itu kiri kanan harus ada got. Nah, malam hari itu harus ada lampu malam. Ya, jarak kira-kira 50 meter harus ada lampu malam. Yang saya lihat sudah bagus di Bangka ini, lokasi perkotaan. Jadi lampu-lampu malamnya sudah ada, termasuk di saya semalam pulang dari Belinyu. Itu untuk lampunya sudah bagus ya, tapi masih kurang dekat ya. Jadi terang, malam hari terang, jadi enak kita bawa kendaraan malam pulang kerja ya. Jadi itu gagasannya ya. Dan kalau buat saya masih merahasiakan bagaimana cara menerapkan untuk menanganin menteri-menteri itu ya. Menangani menteri-menteri itu perlu detail ya. Menterinya kerja enggak ya. Sama seperti Presiden Jokowi, dia memilih pejabat-pejabat yang bisa kerja, bukan jadi pejabat yang tidak bisa kerja. Jadi bawahan-bawahan itu harus bisa ya. Jadi seperti menteri ya, apa nih, gubernur dan yang lain-lain ya. Itu termasuk keamanan ya. Itu penting, orang-orang yang mau bekerja keras yang bisa dipilih. Jadi saya melihat juga penting juga menjaga alam ya. Penting juga untuk generasi muda ya, karena generasi muda ini penerus untuk masa depan bangsa ya. Jadi kalau bumi dijaga ya, mudah-mudahan Indonesia itu makmur dan buminya tidak tenggelam ya. Ya. Jadi saya banyak belajar ya. Saya berani untuk melangkah dan membuat video ini karena saya banyak pengalaman, terutama di marketing. Itu kelebihan saya salah satunya ya. Banyak juga belajar tentang tata kota, tentang birokrasi, tentang hukum bisnis, hukum politik, dan tentang apa nih, bidang kesehatan, dan banyak hal yang saya sudah belajar ya. Saya sudah keliling Jakarta ya, itu hampir 20 tahun, dan keliling Bangka juga ya untuk saat ini. Jadi saya sudah mengetahui tentang Jakarta, tentang Bangka ya. Jadi saya
apa ini, menerapkannya banyak hal yang harus diterapkan, terutama harus sistem digital. Digital itu saya buka rahasianya, kalau mau maju ya digital di bisnis, di politik, dan di agama itu harus digital 100%, bukan 50%. Ya. Supaya itu perkembangannya cepat seperti China ya. China menerapkan segala sesuatunya dari agama, dari politik sampai ke bisnis itu dia 100% digital. Makanya dia nomor satu saat ini di dunia. Baik ekonomi, keamanan, dan anti korupsi ya. Jadi korupsi itu juga penting, orang-orang yang benar-benar tegas yang dibutuhkan ya. Dan di pemerintahan juga butuh orang yang tanpa korupsi ya, tanpa money politik untuk di dalam politik ya. Saya nggak suka kalau orang yang money politik ya. Saya nggak peduli dia siapa, tapi saya nggak suka kalau dia money politik. Tapi kalau bisa jangan money politik, pakailah uang sendiri. Kalau mau jadi pejabat dipilih oleh rakyat, bukan dengan money politik ya. Itu dalam hal politik. Kalau dalam berbisnis itu penting sekali menteri-menteri itu untuk mengecek sampai ke bawahan, kalau bisa sampai ke pasar ya. Dilihat dari dagangnya bagaimana kebutuhan dia, itu perlu yang dicari menteri yang cocok ya. Karena segala sesuatu itu butuh uang, hidup di dunia ini butuh uang. Jadi seperti China, dia hebat dalam hal keuangan. Jadi dalam hal ekonomi, makanya dia bisa hebat dalam segala hal. Jadi untuk membangun negara itu butuh orang yang pintar ekonomi yang utama, bukan masalah sekolahnya tinggi, punya titel yang tinggi. Itu tidak, menurut saya tidak begitu bermanfaat. Tapi pentingnya orang itu yang punya kepintaran dalam hal ekonomi, merakyat, dan suka belusukan seperti Presiden Jokowi. Saya setelah melihat Presiden Jokowi, saya salut ya. Dia suka belusukan, orangnya sabar, orangnya merakyat dan suka belusukan, dan dia juga sangat mengasihi rakyat, karena di saat susah dia membantu dalam hal keuangan, dalam hal berbagai hal ya. Itu sangat luar biasa seperti Presiden Jokowi itu ya. Jadi bagi anak muda yang masih sekolah, menurut saya kurang tepat demo ya. Demo itu menghabiskan uang, merugikan negara ya, menghabiskan waktu, tidak bermanfaat menurut saya. Jadi untuk mahasiswa, karena saya juga pernah jadi orang sekolah ya, jadi tidak penting kita demo. Demo itu percuma menurut saya ya. Kalau Anda serius sebagai mahasiswa ya, sekolahlah sampai selesai. Nah, terjunlah ke politik. Anda rasakan apakah Anda bisa sanggup menanganinya ya. Jadi jangan sembarangan untuk demo-demo menurut saya ya. Jadi demo-demo itu berunsurkan politik yang kurang sehat menurut saya ya. Jadi lebih baik ya, lihat dulu pribadi kita sudah mandiri atau belum ya. Jangan kita belum mandiri kita menyalahkan orang lain ya. Jadi jalanin hidup ini lebih bagus mandiri masing-masing, itu lebih luar biasa, bisa dikagumi oleh orang lain ya. Jadi saya bikin video ini ya, mudah-mudahan bermanfaat buat pejabat, buat masyarakat, dan buat semua orang yang menonton video ini ya. Saya sih ya minatnya kalau terjun di politik ya, money politik, anti korupsi ya, bisa belusukan dan rakyat ya. Itu hal yang terpenting ya. Ya masing-masing bisa mandiri lah ya. Jadi saya sekianin dulu video ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan sekian, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua untuk selalu sehat walafiat, untuk bersemangat dalam menjalankan hidup. Manfaatkan waktu sebaik mungkin semasa Anda masih muda, itulah waktu yang paling terpenting, membuang waktu kita hidup di dunia ini ya. Jadi terpenting itu. Jadi kalau kita mau hidup yang bermanfaat dalam karena agama, berbisnislah dengan sehat, dan berpolitiklah dengan sehat, itu yang tepat ya. Sekian, terima kasih.